Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir menyempatkan waktunya dalam acara diseminasi rencana tindak lanjut beserta program pengembangan keprofesian guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Sariti Kartika Nitias SPD. Izinkan saya sebagai pembawa acara pada diseminasi rencana tindak lanjut dari Ibu Sari yang akan memandu acara ini sampai selesai. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga diseminasi rencana tindak lanjut oleh Ibu Sariti Kartika Nitias, yang keempat tanggapan dan tanya jawab, yang kelima pembacaan hasil jalannya diseminasi, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara diseminasi ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Umi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Goa, dan yang saya banggakan kepada Ibu Sari selaku peserta PKG PJOK di SD kita ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mengikuti acara presentasi pada hari ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Sari sebagai peserta PKG PJOK dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat menjadikan manfaat bagi Ibu Sari dan bagi SD kita tercinta ini, dapat mengembangkan kompetensi guru PJOK yang ada di sekolah kita, karena pada kenyataannya di sekolah kita ini tidak ada guru PJOK. Semoga nanti dengan mengikuti kegiatan pelatihan guru PJOK ini dapat untuk meningkatkan kemampuan Bu Sari khususnya dan dapat ditularkan kepada teman-teman di Jawa. Saya kira untuk sambutan cukup sekian, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semangat untuk Ibu Sari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Umi yang sudah mewakili sambutan kepala sekolah. Tiba kita di acara ini yaitu pemaparan diseminasi RPL PKG PJOK yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Dwi Kartika Nitias SPD. Kepada Ibu Sari, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi rencana tindak lanjut dari tugas saya sebagai salah satu peserta
PKG BCOK. Di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut RTL Komunitas Belajar Sekolah di sini untuk program kita di sini yang sudah berjalan, yaitu Sabu Segoda. Sabu Segoda itu saya ambil dari Sabtu Bugar SD Boa 2, dan rencananya nanti akan saya adakan yaitu turnamen sepak bola mini antar kelas 4, 5 dan juga 6. Latar belakang dari Sabu Segoda ini yang pertama yaitu Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat fisik, mental dan juga sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM ini sangat memungkinkan dilakukan dalam co-kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Dan SEM ini bisa menguatkan kepemimpinan siswa yaitu student agency dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan, choice, suara voice dan kepemilikan ownership siswa. SEM yang akan dilaksanakan di SD Negeri 2 Goa ini adalah turnamen sepak bola mini dalam kegiatan Sabu Segoda antar kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar SD Negeri 2 Goa dan hasil dari identifikasi aset sekolah yang bisa diberdayakan. Turnamen sepak bola mini ini dipilih berdasarkan observasi banyak siswa yang berminat dalam permainan sepak bola. Dan program Sabu Segoda ini dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat, serta bisa mengembangkan minat dan bakatnya di lingkungan, terutama di sekolah. Tujuan dari Sabu Segoda yaitu yang pertama untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran di mana peserta didik ini bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Tujuan utama dari kegiatan Sabu Segoda ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Tujuan selanjutnya yaitu tingkat kebugaran peserta didik ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik ini terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Di sini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari tiap kegiatan yaitu peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga yang kompetitif, berpengetahuan serta sehat bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dimilikinya. Terus di sini ada tujuannya. Tujuannya yaitu peningkatan aktivitas dari peserta didik, terus sportivitas dan kerjasama, kemudian kepemimpinan dan juga tanggung jawab. Dan langkah-langkah dari Sabu Segoda ini yaitu yang pertama pengelolaan musim, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir pertandingan dan evaluasi juga refleksi. Peran di sini yang terlibat yaitu ada panitia, peserta, wasit dan juga pelatih.
Lini masanya untuk program Sabu Sekuda ini yaitu selama bulan Agustus tahun 2024. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di sini, yang pertama, program Sabu Sekuda ini merupakan program co-kurikuler. Terus yang kedua, peserta yang terlibat di sini adalah siswa kelas 4, 5 dan juga 6. Waktu perlombaan itu di bulan Agustus, dan sebagai penanggung jawab di sini adalah komunitas belajar SD Negeri 2 Goa. Di situ sudah ada struktur. Yang pertama, untuk penanggung jawab itu kepala sekolah ya, Bapak Sarwan. Terus untuk ketua Bapak Heri Aprilianto. Untuk koordinator kegiatan di sini ada Bapak Afif Marohmat. Dokumentasi Ibu Nurul Hidayati, dan guru pengampu PJOK itu saya sendiri. Dan kapasitas yang dimiliki sekolah di sini adalah aset yang ada di SD kita. Yang pertama, kepala sekolah ini memiliki kualifikasi pendidikan yaitu S1, guru berjumlah 7 orang dengan kualifikasi S1, memiliki guru penggerak 5 orang, tenaga kependidikan 1 orang. Peserta didik SD Negeri 2 Goa ini berjumlah 47 siswa. SD 2 Goa memiliki halaman sekolah yang cukup luas ya, Bapak Ibu. Terus alat-alat yang dimiliki yaitu pengeras suara, perlengkapan sepak bola. Kemudian lingkungan daerah pedesaan dan juga perkebunan kopi. Terus sudah memiliki jaringan internet, dan SD kita itu mendapatkan dana BOS pemerintah ya. Rencana evaluasi di sini, evaluasi tujuan pembelajaran yang pertama nanti akan dilaksanakan yaitu mewawancarai guru dan juga beberapa peserta didik untuk berbagi peran. Terus yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, dan umpan balik dari peserta didik itu kita ambil dan kita bisa suruh peserta didik untuk menuliskannya dalam post-it. Untuk referensi guru di sini kita akan mewawancarai guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan juga pengelolaan SEM. Evaluasi kerja tim di sini nanti akan referensi dari guru dan juga peserta didik. Terus evaluasi penerapan konsep fair play di sini adalah catatan perlombaan murid yang akan kita laksanakan. Selanjutnya evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu di sini adalah catatan observasi dari guru. Selanjutnya pengembangan perbaikan dan perubahan di sini adalah catatan rencana tindak lanjut. Tantangan dan solusi di sini, kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi yaitu pertama, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Karena di bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Bukan hanya guru, dan ada juga peserta didik juga banyak kegiatan. Dan solusinya nanti kita bisa memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Jadi sesuai dengan jadwal. Terus kemudian musim penghujan dan lapangan tanah. Ini kemungkinan tantangan yang kedua. Kita bisa menggunakan solusi yaitu menyediakan alternatif tempat pelaksanaan turnamen. Itu bisa kita manfaatkan gedung balai desa Goa yang luas, bisa kita pergunakan. Nah, untuk Sabu Sekuda ini ada ada tujuannya yaitu bisa menunjukkan semangat antar siswa
siswa dan juga kerjasama, dan bisa siswa itu sportivitasnya bisa terasah ya. Demikian Bapak Ibu guru yang bisa saya paparkan. Mungkin nanti ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan yang bisa memperbaiki dari program yang akan saya lakukan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Ya, demikian pemaparan RTL PKG PJOK yang telah disampaikan oleh Ibu Sari Dwi Kartika Nintias SPD. Selanjutnya yaitu kami membuka waktu untuk Bapak Ibu semuanya untuk memberikan tanggapan, saran, masukan dan juga pertanyaan atas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sari. Monggo Bapak atau Ibu, Pak Heri. Ya, coba saya mau tanya. Nggak usah. Keras. Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Saya mau tanya, Bu Sari. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang SEM. SEM ini kan kebanyakan implementasinya digunakan untuk co-kurikuler. Apakah di model SEM tersebut yang umumnya digunakan itu di co-kurikuler, apakah bisa diterapkan di pembelajaran yang sering kita lakukan SEM tersebut? Apakah bisa? Ya, terima kasih untuk Pak Heri, pertanyaan yang bagus sekali ya. Di sini SEM itu kan sifatnya co-kurikuler ya Pak Heri. Dan apakah di sini itu SEM bisa dilaksanakan saat KBM? Nah, di dalam SEM itu kan ada beberapa tahap, mulai dari tahap pengelolaan musim yaitu berupa persiapan, latihan dan juga kompetisi. Terus ada tahap afiliasi. Di sini ada tahap berbagi peran dan juga tahap penyiapan pertandingan. Jadi puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir kompetisi dan juga tahap evaluasi dan refleksi. Jadi untuk model SEM ini sangat dapat diterapkan di KBM. Karena apa? Untuk model SEM itu bisa menerapkan nilai-nilai seperti kerjasama tim, terus disiplin dan juga ketekunan dari KBM itu melalui olahraga. Begitu Pak Heri. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Saya Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini tidak akan bertanya, tetapi memberikan suatu apresiasi atas apa yang menjadi program dari Bu Sari, yaitu sebagai PKG PJOK yang direncanakan, yaitu tentang program based learning yang bernama tadi Sabu Skoda. Itu program yang sangat bagus sekali karena di sekolah kita itu peserta didik ingin melakukan atau melaksanakan kegiatan olahraga yang sangat terbatas, dan dengan adanya kegiatan dari Bu Sari ini mulai dari kepanitiaan, terus ada peserta dan juga yang lainnya, sehingga dapat menciptakan yang namanya student agency dengan menghadirkan voice, choice dan juga ownership. Nah, semoga nantinya peserta didik itu lebih termotivasi, terus peserta didik juga bersemangat untuk melakukan kegiatan, terutama yang sudah direncanakan, yaitu tentang sepak bola mini. Nah, semoga nantinya tidak hanya dalam sepak bola mini ini tidak didominasi oleh laki-laki, tetapi juga bisa dilakukan oleh siswa perempuan. Dan mungkin itu harapannya dari Bu Sari yang sebagai PKG PJOK, dan semoga rencananya berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Pak Afif untuk apresiasinya. Jadi untuk Sabu Seguda ini untuk rencana tindak lanjutnya itu karena jujur ya Pak, untuk SEM ini saya itu baru dengar setelah mengikuti program dari pengembangan keprofesian guru PJOK. Jadi mungkin kita itu sudah pernah melakukannya tapi cuma tidak tahu namanya. Nah, untuk jadi model SEM ini kita bisa mengakomodir dari tadi yang choice, terus voice dan juga ownership tadi. Siswa itu bisa kita itu bisa melakukan model SEM itu bisa berpusat pada peserta didik, dan kegiatan ini bukan hanya untuk siswa laki-laki saja, tetapi nanti untuk anak perempuan di sana juga bisa untuk mengambil peran. Misalnya untuk anak perempuan yang senang matematika bisa sebagai pencatat skor seperti itu, bukan hanya sebagai pemain saja. Terus kita bisa menggabungkan dari SEM ini bukan hanya untuk pelajaran PJOK saja, tetapi juga untuk pelajaran yang lainnya. Begitu Pak Afif. Terima kasih. Apakah ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak, saya kembalikan ke pembawa acara. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan hasil dari diseminasi tindak lanjut komunitas belajar di sekolah, yaitu Sabu Seguda, yang telah disampaikan oleh Ibu Sari Dwi Kartika Nitias, yaitu pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 telah dilaksanakan diseminasi RTL PKG PJOK oleh Ibu Sari Dwi Kartika Nitias SPD dengan judul Sport Education Model SEM Sabu Seguda dalam turnamen sepak bola mini antar kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri 2 Goa. Selanjutnya kepada penyaji agar segera memperbaiki laporan hasil diseminasinya. Tibalah kita di akhir dari serangkaian acara diseminasi RTL PKG PJOK oleh Ibu Sari Dwi Kartika Nitias SPD. Saya sebagai pembawa acara apabila dalam memandu acara ini ada salah kata, saya mohon maaf. Marilah kita akhiri acara ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.